diajari secara akal yang sifatnya rohaniah. Apa itu? Lillah, billah, lil rasul bil rasul, lil ghaus bil ghaus. Sekarang mana ada? Sebelum kita mengetahui dan mengenal ilmu wahidiyah, kita madul, roh kita juga madul. Kita ke kantor desa, roh kita juga kantor desa. Tapi wahidiyah tidak. Ilmu wahidiyah adalah ilmu kunci daripada Al-Quran. Seperti contoh, Pak Cari ke kantor kelurahan, kemudian saya ke kantor kelurahan, saya niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niati mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niati makmum atau lil ghaus derek di dalam zaman. Itu masih paruh, itu pun sudah baik. Apalagi ditambah semua ini karena jasa beliau Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah tidak mungkin kita bisa seperti ini. Kalau tidak ada beliau zaman kita tidak mungkin seperti ini. Kemudian ilmu ma'rifatillah berjalan. Semua ini yang menciptakan, menggerakkan, mengerti Allah. Sebab kita kemana-mana dalam setiap gerak-gerik kita, bahkan setiap naik dan turun nafas kita, tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita terapkan, insya Allah jasad kita macul, jasad kita terbalik desa, akan tapi roh kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada ilmu seperti itu sebelum tahun nanti kan? Enggak ada. Yang kedua, ilmu Islam syariat. Kenapa kita menerangkan baca dulu? Karena susunannya terjadi dan yang dikenali baik bacanya dulu. Karena pada umumnya manusia itu mengikuti hati. Di dalam diri manusia ada sebuah daging. Apabila daging itu baik, maka manusia baik. Apabila seanggota itu jelek, manusia jelek. Itu yang terjadi. Sehubungan manusia mengikuti hati, beliau menaklif ilmu wahidiyah dari dalam dulu. Kemudian kita penerapan yukti kula di hari rakok, mengisi bidang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sing macul, sing usadah ngulangnya masjid, sing nelayan golek iwak nang laut. Itu namanya ngisi bidang. Dan ngisi bidang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam mengisi bidang pasti suatu waktu menemui satu waktu kita harus mengerjakan bidang yang sama. Maksudnya gini, dalam satu waktu kita ada dua bidang yang harus kita kerjakan. Sedangkan kita orangnya satu, tidak mungkin mampu melakukan dua bidang dalam waktu bersamaan. Kecuali orang-orang terpilih. Seperti saya. Yakin sama, belum mampu. Beliau mengajar kita sebagai layaknya manusia umum itu misi bidang. Dan dalam misi bidang, apabila sewaktu-waktu dalam satu waktu ada pekerjaan yang harus kita lakukan, itu bagaimana? Nah, beliau menciptakan ilmunya, yaitu takdirul alham. Apa maksudnya? Memilih mana yang lebih penting di antara dua pekerjaan yang harus kita lakukan dalam satu waktu. Nah,
Dalam memilih yang lebih penting ini kita tinjau dari kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita tidak mampu sama sebetulnya. Satu, aku kudu ning kantor. Mergo aku baru loro. Ngoten nggih. Kita habis sakit. Awake dhewe baru loro. Gak mlebu kantor 3 dino. Terus di saat 3 dino pas anak wong mati, ngapunten nih, enten wong sedo. Teng sekitar awake dhewe. Tanggane awake dhewe mepet tembok. Terus pundi? Aku kok mlebu kantor engko piye? Aku tanggoku. Tapi engko lek gak mlebu kantor, aku wis 3 dino gak mlebu. Kok dipecat piye? Ini kalau kita lihat dari kepentingan ibadah sama saja. Sama-sama pentingnya. Kemudian kalau itu terjadi, maka beliau memberikan jalan keluar itu summa anfa bal anfa, yang artinya memilih yang lebih manfaat daripada yang manfaat. Dalam hal ini beliau mengajarkan kita meninjau ranah ini dilihat dari segi kemanusiaan, kabelum minan nas. Nah, kalau kita lihat dari segi kemanusiaan, kita bisa memilih, yakin kita bisa memilih kepentingan manusia dengan manusia lain. Pasti kita akan memilih kita kerjakan ke tetangga kita dulu yang meninggal. Gampang lah Mas Rense. Insya Allah menek kantor kalau gak apa-apa. Senajan gak nurut dino. Insya Allah juraganku atau bosku iso nerima. Lah kowe gak nurut dino kok. Iki gak nurune kok telat. Ngapunten bos. Ngapunten Pak. Tunggu kula mati. Oh ya wis. Itu yakin pas terjadi. Nah, sehubungan beliau itu menciptakan ilmu seperti itu. Maka ilmu itu sebelum tahun 63 tidak ada. Itu yang pertama. Dan keistimewaan lain, ilmu wahidiyah itu senafas dan kunci daripada Al-Quran. Terus yang kedua, sholawat ma'rifah. Nanti kita gadukkan, kita gandengan dengan Al-Quran dan Rasulullah cocokkan. Senafas tidak. Sholawat wahidiyah. Sholawat itu bapak sholawat kok enggak yang lainnya. Banyak berbagai dasar. Tapi yang jelas sholawat paling istimewa, zikir yang paling istimewa sholawat. Zikir kok enggak la ilaha illallah, la ilaha. Maaf. Zikir itu apa? Zikir itu sebenarnya hakikatnya penerka ingat kepada Allah dan zikir. Ingat kepada Allah dan zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Zikir apa? Sholawat wahidiyah. Zikir apa? Sholawat aliyah. Nah, zikir teman. Kemudian wirid. Apa wirid itu? Wirid itu sebenarnya kalau kita lihat dari arti bahasa, melakukan zikir dengan bacaan-bacaan itu wirid. Itu zikir, itu wirid. Dan apa faedahnya wirid sholawat dia? Insya Allah faedahnya banyak. Khususnya menjernihkan hati ma'rifatillah. Terus kalau kita zikir dengan sholawat dia, wirid dengan sholawat dia. Terus kalau itu tidak ada peningkatan, maka kita salah melakukan. Kok bisa salah? Karena beliau sudah mengajarkan terus makmum kepada beliau. Kalau kita tidak mau kepada beliau, insya Allah zikir sholawat dia tidak ada manfaatnya, hanya di dunia.
Majusi. Kalau beliau sudah mengajar kita, terus mengikuti bimbingan beliau zaman. Kalau kita lingkos, mau beliau, saya yakin berpikir itu akan jadi waris. Berpikir kita lakukan wirid akan menjadi waris. Waris itu apa, Gus? Waris itu adalah buah daripada wirid. Contoh, kita terbiasa membaca amalan Sawakijiyah dalam satu hari atau malam dengan aurat bilangan yaumiyah 1 kali. Terus kita nggak melakukan wirid itu. Kita ada yang merasa kehilangan. Aku mau kok gak tenang ya. Apa? Nyapa kok gak tenang? Apa singgung tak lakon? Berarti itu sudah berbuah. Buah itu rasakan kenikmatan di saat kita membaca apa yang kita wirid. Kalau kita membaca Sawakijiyah, amalannya kita pas, insya Allah itu akan jadi waris, berbuah di dalam hati kita. Jadi Sawakijiyah sebenarnya adalah beliau Sawakijiyah. Terus sekarang kita berbicara tentang Al-Quran sebagai patokan, sebagai pegangan orang Islam yang paling pada Al-Quran. Nanti kita gadokan dengan ilmu akidiyah, pas enggak? Senapas enggak? Nah di sini kita bisa melihat kalau senapas berarti kembali kak. Kalau tidak senapas berarti tidak bisa kak. Kalau senapas, insya Allah beliau seorang ibu rasul. Kalau tidak senapas, saya jamin beliau kakak. Tadi sudah dibicarakan, didahulukan ke Mas Dugi dari Nganjuk. Surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Quran. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap berkedipnya mata, angger munggah menduwe nafasnya ada kudu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Terus nafas enggak dengan ilmu akidiyah. Sekarang kita lihat aja. Niat ingsun makan, niat ingsun tidur, turu, niat ingsun kerja, nderek perintah Allah Subhanahu wa taala alias ibadah dalam segala bidang, baik kabul minan nas, hersunta maupun depan Allah atau kabul minan Allah. Siram kan? Pas enggak? Gandeng enggak? Sekarang kalau kita sudah berat dari kita ibadah, sudah ibadah belum? Sudah. Nah berarti senapas. Berarti beliau adalah naib rasul sebagai wakil Rasulullah SAW. Seorang naib rasul pasti diberi bekal Allah Subhanahu wa taala untuk memberi bimbingan adroh. Kita melihat
Ibadahnya berupa apa? Musilatil lil hadrati, yaitu radian